Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, setelah sebulan penuh menjalani Ramadan, umat Islam memasuki bulan Syawal, bulan yang identik dengan Idul Fitri, saling memaafkan dan mempererat silaturahim. Dalam ajaran Islam, silaturahim bukan sekadar tradisi, tetapi juga bagian dari ibadah. Bahkan dalam Al-Quran kita diajarkan untuk menjaga hubungan persaudaraan dan memperbaiki relasi dengan sesama. Namun di tengah masyarakat hari ini, ada fenomena yang menarik. Bagi sebagian orang, momen silaturahim justru terasa menegangkan karena muncul pertanyaan-pertanyaan pribadi, perbandingan hidup, hingga ekspektasi sosial yang kadang membuat pertemuan keluarga tidak selalu terasa nyaman. Lantas bagaimana seharusnya kita memaknai Syawal agar benar-benar menjadi bulan silaturahim dan rekonsiliasi yang menenangkan hati? Kita bahas dalam episode Mutiara Iman kali ini. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita dalam kesempatan kali ini Ustadz Ahmad Suyono, SPDI, Penyuluh Agama Islam, Kemenak, Jember. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saja. Terima kasih sudah bergabung kembali di Mutiara Iman. Gimana setelah Ramadan kita masuk ke bulan Syawal yang identik dengan Idul Fitri, tradisi saling memaafkan begitu, dan dalam Islam sendiri, apakah memang Syawal ini memiliki makna khusus sebagai momentum memperbaiki hubungan dan mempererat silaturahim setelah sebulan kita ditempa secara spiritual di bulan Ramadan? Untuk menjawabnya kita akan simak tausiah pengantar dari Ustadz Ahmad Suyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan pembahasan yang cukup ya, untuk bisa memberi bekal ya bagi para pemirsa ya Mutiara Iman, bahwa kenapa kok Syawal bisa sebagai medium atau sebagai wahana atau sebagai suasana dan keadaan yang sangat efektif dan efisien untuk ajang silaturahim, juga ajang rekonsiliasi satu dengan yang lain, baik internal keluarga maupun teman tempat kerja maupun dengan para tetangga yang lainnya. Kenapa? Selama 1 bulan penuh kita itu ditempa, ditarbiyah oleh Allah Ta'ala melalui kebiasaan dan pembiasaan selama sebulan lamanya. Siang dilatih dengan sabar ya, dan dilatih dengan mudah memaafkan ya. Malam juga diisi dengan hal-hal yang sifatnya dengan kajian ya, bahkan tafakur dan qiyam di malam harinya. Ini membuat kita sebulan itu bisa tingkat religiusnya itu lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Sehingga wajar kalau Nabi SAW itu mengendikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sebagian redaksi yang lain ya ditambah wa ma ta'akhkhar. Jadi orang yang betul puasa, dan puasa itu di siang, di malam juga qiyam ya, itu dalam rangka imanan, karena membenarkan ini perintah yang maha pengampun, perintah yang maha memberi ya. Dunia akhirat dialah yang menjaminnya ya. Maka dia menjadi orang yang muhtasib, berharap hanya kepada pemberi itu, maka wajar kalau ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dia dapat ampunan apapun dosa masa lalunya maupun yang akan datang. Kenapa? Karena sederhana. Bagi kita katanya Allah itu kullu amal ibni adam lahu illa shaum ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan itu bagi anak Adam, bagi dia, kecuali khusus puasa ini. Itu karena memang menurut saya, maka saya yang akan menggaji khusus gitu loh ya. Kalau sudah Allah yang
mengkaji khusus. Allah yang yaf'alu ma yasha, wallahu yaf'alu ma yurid, ya, yang la yus'alu amma yaf'al, yang qadirun ala kulli syai', dia maha kekal. Maka seandainya sebulan lamanya oleh Allah dijadikan amilus salihat yang al-baqiyat, maka tidak ada artinya dosa itu, baik masa lalu maupun yang akan datang. Kenapa? Sudah dikehendaki oleh yang maha kekal, jadi amal soleh yang kekal, sedangkan dosanya terbatas. Makanya wajar dong kalau dia pasca Ramadan, tinggal hubungan dia sesamanya saling memaafkan. Itu bukti kalau dia hamba Tuhan. Kemudian terkait dengan ajang silaturahim, memang bagi orang yang sadar bahwa dia itu adalah hamba Allah, maka patuhnya kepada Allah, ya. Kalimat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya, innallaha kana 'alaikum raqiba, itu sederhana. Raqibun, zat yang maha dekat, ya, meliputi para hambanya. Maka motif bagi hamba yang memang selama bulan Ramadan ditarbiyah oleh Tuhan untuk terbiasa mendekatkan diri, ya, baik siang maupun malam, maka dia hanya mau diperintah oleh dia. Silaturahim itu adalah perintah Allah Ta'ala, tidak ada hubungannya dengan pribadinya. Saya hamba dan saya sami'na wa ata'na, ya, udah begitu. Kenapa kok mau? Sederhana orang-orang baik itu, orang-orang yang menghamba kepada Allah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa alasan saya untuk tidak mau disuruh oleh dia? Oh, dia yang bikin saya, dia yang ngasih saya, dia yang punya hak mutlak ke saya. Justru saya kalau nurut selain dia jadi gila, gitu loh. Nah, ini jawaban sederhana tapi rasional, nggak bisa ditentang itu. Dia yang ngasih nyawa, yang ngasih normal, yang menentukan kita manusia, tidak setengah hewan, ya. Tidak menentukan kita jadi orang yang tidak berguna, justru gunanya banyak, ya. Dan itu disadari, maka dia hanya mematuhi sang pemberi itu, ya. Suruh silaturahim, suruh memaafkan, ya maafkan aja. Tidak ada hubungannya dengan yang dimaafkan, dengan dirinya tidak ada. Itulah pentingnya hamba, istilahnya. Kalau dalam bahasa Quran itu disederhanakan, innallaha, siapa ya Allah itu? Innallaha, sesungguhnya Allah itu huwa, ya Allah adalah Rabbi wa Rabbukum, yang bikin saya, bikin sampean semua, para pemirsa Mutiara Iman, ya, yang bikin saya juga mereka, yang memberi saya juga mereka, ya, dan juga memberi dan menentukan nasib diri saya juga nasib diri mereka, sehingga pantas dong kalau fa'buduhu, dia nurutnya hanya ke dia. Makanya kalau bahasa Mbak Sinten, Mbak Pia itu inilah yang namanya hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus, jalan yang didasari karena menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang layak untuk dihamba. Kemudian terkait dengan karena silaturahim itu efek daripada Ramadan selama ditarbiyah sebulan, kemudian maka dia islahim bainan nas, sudah terbiasa, ya, memperbaiki diri dan mengusahakan hal-hal yang terbaik sehingga mengalami perbaikan di semua situasi dan keadaan, baik dirinya, keluarga, ya, tetangga ataupun teman. Sehingga rekonsiliasi itu, perbaikan itu betul-betul terjadi. Kenapa? Katanya Allah jelas bagi kita yang ya akal sehat lah, ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi islahin bainan nas itu adalah perintah dia. Kenapa? Bayangkan kalau dengan kondisi kayak di negara di luar Indonesia, kayak di Timur Tengah,
Israel, sedang dalam Palestina. konflik ya. Ekonomi sudah tidak jalan. Jaminan kesehatan juga terancam. Jaminan kenyamanan apalagi. Nah, kan enak di Indonesia. Ya. Lebih gampang islahi bainan nas itu. Ya. Islahi bainan nas itu lebih mudah dan lebih gampang, karena itulah maka kita sebagai hamba, sebagai yang menerima jaminan keamanan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita dijamin keamanannya di Indonesia ya, dijamin kedamaiannya, berbuat baik apa saja enak kan istilahnya, tidur nyenyak, makan nyaman, jalan-jalan beres ya. Sehingga pantas dong kalau kita disuruh memperbaiki antar sesama, sudah tidak usah perhitungan deh ya, karena kita tidak pernah dibatasi oleh Tuhan terkait dengan pemberian kebutuhan dan kecukupannya apapun itu. Saya kira itu ya. Masya Allah. Jadi menjalin hubungan baik dengan sesama ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, begitu ya. Karena tadi juga disebutkan Idul Fitri ini bagaimana momen kita untuk kembali bersilaturahim, karena juga identik dengan makna kembali kepada fitrah, begitu ya Ustaz. Betul. Nah, makna fitrah dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia di momen Idul Fitri ini seperti apa? Dan juga silaturahim ini sangat ditekankan karena disebutkan bisa melapangkan rezeki, memanjangkan umur. Nah, hikmah besar di balik ajaran ini semacam apa? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Ustaz. Dan saudara, tetaplah bersama kami. Mutiara Iman akan segera kembali usai jeda.